Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Arhadi dengan NIM 230640007 ingin menjelaskan tentang komponen saluran udara tegangan menengah atau SUTM dan fungsinya. Baiklah, untuk tiangnya ada di sebelah saya. Baik, untuk komponen pertama yaitu tiang. Tiang merupakan bagian jaringan distribusi tegangan menengah yang berfungsi sebagai penopang atau penyangga penghantar. Tiang listrik harus memiliki daya mekanis yang tinggi sehingga dapat menahan beban tarikan penghantar atau terpaan angin. Pada kali ini, tiang yang digunakan adalah tiang yang berbahan besi. Tiang besi merupakan tiang berbahan dasar baja atau steel yang sebenarnya terdiri dari 2 atau 3 pipa yang disusun. Bagaimana pipa atas berukuran sedikit lebih kecil dibandingkan bagian bawahnya. Tiang besi memiliki ketahanan yang lebih baik dari tiang kayu. Kelebihan tiang besi adalah ukuran kecil dan mudah dalam pemancangannya. Sedangkan kekurangan tiang besi adalah mudah berkarat dan harganya lebih mahal. Nah, komponen selanjutnya yaitu isolator. Isolator merupakan komponen jaringan distribusi tegangan menengah yang berfungsi sebagai penyekat antar fasa dan penyekat antar fasa dengan tanah. Selain itu, isolator juga berfungsi sebagai penumpu atau penarik penghantar. Nah, isolator tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah isolator tumpu atau pin isolator. Isolator tumpu merupakan jenis isolator yang memikul beban berupa beban berat penghantar jika penghantar dipasang pada bagian atas isolator, atau disebut sebagai topside, dengan sudut kemiringan maksimal yaitu 2 derajat. Juga memikul beban tarik ringan apabila penghantar dipasang di bagian sisi leher untuk sudut kemiringan 18 derajat. Jenis yang kedua yaitu isolator tarik. Isolator tarik merupakan jenis isolator yang memikul beban berat penghantar ditambah beban akibat penarikan atau pengencangan. Isolator tarik dipasang pada konstruksi tiang awal, tiang akhir, tiang sudut, tiang pencambangan, dan tiang penegang. Nah, jenis isolator yang ketiga yaitu isolator telur atau disebut sebagai egg insulator. Guy wire insulator. Isolator telur merupakan jenis isolator yang berfungsi sebagai sekat pada kawat penarik atau penahan tiang. Isolator telur harus mampu menahan tarikan kawat yang digunakan sebagai penarik atau penahan tiang dan juga harus memiliki daya sekat yang tinggi. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu traverse atau cross arm. Traverse atau cross arm merupakan komponen jaringan tegangan menengah yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya isolator. Traverse terbuat dari bahan baja digalvanisasi yang membentuk U dan ada juga yang berbentuk segi panjang. Nah, komponen yang keempat yaitu fuse cut out atau FCO. FCO merupakan komponen jaringan distribusi tegangan menengah yang berfungsi sebagai pengaman lebur terhadap arus hubung singkat atau short circuit. Selain itu, komponen ini digunakan untuk memutus tegangan ke transformator ketika dilakukan pemeliharaan. Nah, komponen yang kelima yaitu lighting arrestor atau LA. LA merupakan komponen jaringan distribusi tegangan menengah yang berfungsi sebagai proteksi terhadap tegangan lebih akibat sambaran petir atau lightning surge atau surja hubung switch surge. Lonjatan petir yang diterima lighting arrestor diteruskan ke tanah melalui sistem grounding. Nah, komponen selanjutnya yaitu transformator atau trafo. Transformator atau biasa disebut trafo merupakan komponen jaringan tegangan rendah yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan listrik. Energi listrik tegangan menengah 20 kV diturunkan menjadi 380 atau 220 volt oleh transformator distribusi. Kapasitas daya transformator distribusi disesuaikan dengan kebutuhan daya pelanggan. Untuk komponen selanjutnya yaitu sistem grounding.
Sistem grounding atau pentanahan merupakan bagian dari jaringan tegangan menengah yang berfungsi untuk mengalirkan arus gangguan atau lonjakan tegangan ke tanah. Arus gangguan dari FCO dan lonjakan tanah dari LA dialirkan melalui sistem pentanahan. Sistem pentanahan terdiri dari kawat penghantar berupa kawat besi atau bar konduktor dan elektroda pentanahan yang terbuat dari bahan tembaga atau besi yang digalvanisasi. Elektroda pentanahan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan bentuknya, yaitu elektroda batang, elektroda plat, dan elektroda pita. Nah, komponen selanjutnya yaitu PHB. PHB pada tiang listrik SUTM, saluran udara tegangan menengah, meliputi beberapa poin fungsinya. Yang pertama yaitu penghubung dan pembagi. PHB berfungsi untuk menghubungkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari trafo ke jaringan tegangan rendah yang disebut dengan JTR melalui kabel jurusan. Fungsi yang kedua yaitu pelindungan sirkuit. PHB dilengkapi dengan saklar utama dan NH fuse untuk melindungi sirkuit dari arus lebih dan memastikan keamanan operasional. Fungsi yang ketiga yaitu pengukuran. Memfasilitasi pengukuran arus dan tegangan menggunakan alat ukur yang terpasang di dalam panel. Nah, dari sekian yang saya sebutkan tadi, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.